Gonjang-ganjing yang terjadi di tengah rumah tangga Herman Felani ternyata membuat Mutia Datau istrinya kebingungan. Selama ini dia mengaku tidak berani berkomentar karena yang satu suaminya yang telah memberinya 3 anak, satu lagi adik kandungnya. Meski begitu melihat suami dan adiknya saling lapor ke polisi, Mutia akhirnya memutuskan untuk tidak diam. Saya lihat sendiri itu bahwa kupingnya kena. Ya saya juga, itu kan adik saya. Ya, Selamat sore pemirsa, cek dan dicek pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari akan menemani Anda mengupas sisi menarik kehidupan orang-orang terkenal di tanah air dan menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang sudah disiapkan oleh tim liputan tayangan bergengsi ini. Sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Berita miring dana Aceh yang dikumpulkan Cut Keke dan kawan-kawan akhirnya semakin jelas. Peggy dan Farhad Abbas menjelaskan semua kepada Cek dan Dicek. Setelah perseteruan Herman Felani dengan adik iparnya Rafita semakin melebar, akhirnya Mutia Datau, istri Herman, buka-bukaan soal sikap dan kondisi rumah tangganya. Sony Tulung berurusan dengan polisi. Istrinya dianiaya mertua adik iparnya. Yang aneh, setelah dia melaporkan penganiayaan itu kepada polisi, mertua adik iparnya juga melaporkannya dengan tuduhan mengancam. Sony Tulung tertimpa masalah. Presenter kuis ini dilaporkan ke Polsek Jagakarsa oleh seorang wanita yang mengaku telah diancam oleh Sony. Tapi menurut Sony yang terjadi justru sebaliknya. Si wanita ini telah menganiaya istrinya. Persoalan yang cukup rumit tengah melanda presenter kuis TV Sony Tulung. Setelah melaporkan Reni Kaudis, mertua perempuan adik iparnya, ke Polres Jakarta Selatan karena dituduh menganiaya Virginia Koni, istrinya, hari Rabu malam, kemarin Reni Kaudis berbalik melaporkan Sony ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan dengan tuduhan mengancam. Berawal dari keinginan menyelesaikan cekcok keluarga, Sony mengajak istrinya ke rumah Chris dan Agnes, adik iparnya di Bilangan Srengseng, Jakarta Selatan. Saat Sony berada di luar rumah, istrinya dianiaya. Kemarin Sony menjelaskan peristiwa itu kepada Cek dan Dicek. Justru saya datang ke situ untuk menanyakan, mengklarifikasi kenapa istri saya beberapa waktu yang lalu tuh dimarah-marahin, dimaki-maki. Saya tidak melihat secara langsung, tapi saya mengetahui karena teman baik istri saya, Ibu Peggy, dia setelah pemukulan itu dia teriak, "Sony!" Virginia dipukul. Saya suruh keluar, karena pintu masih dikunci, saya dikunciin memang untuk takut memperkeruh suasana, saya di luar. Keluar kalian. Udah, keluar dari rumah itu. Saya ngeri dong. Istri saya masih di dalam dipukul. Kita punya mulut, kita punya hak sebagai warga negara, silakan laporkan. Tapi permasalahannya jangan lupa, penganiayaan ini dulu, selesaikan dulu. Ketika Cek dan Dicek mencoba mendatangi rumah Sony, istrinya tidak bersedia memberi keterangan. Tapi seorang sahabatnya bernama Peggy yang menyaksikan kejadian itu memberi penjelasan. Saya pas di belakangnya. Saya di belakangnya, ini yang mukul, depannya Virginia kan. Jadi saya melihat secara jelas bahwa tonjok begitu. Yang saya lihat sahabat saya itu shock aja. Shock, mukanya pucet, menahan nangis seperti biasa dan menyebut nama ya Tuhan. Reni Kaudis yang ditemui Cek dan Dicek di kediamannya semalam mengakui bahwa di antara mereka memang sudah terjadi percekcokan sejak lama. Dia menuduh bahwa istri Sony sering menghina anaknya yang notabene adalah adik ipar sendiri. Makanya ketika malam itu Virginia, Sony dan Peggy muncul di rumahnya, dia tetap menganggap kehadiran itu untuk membuat anaknya lebih tersiksa lagi. Kalau menurut Peggy, kami datang ke sini untuk menyelesaikan masalah. Ya. Terus selanjutnya mau apa setelah selesai masalah? Mau bikin lagi? Di Virginia ngomong di sini. Apa sih sebenarnya maunya tante? Virginia di sini, Peggy di sini. Tadinya Peggy ada di sini. Kebetulan Peggy ke sini, si Virginia masih begini-begini sama saya. Loh, jengkel tuh saya. Ini maunya kamu. Saya bilang gitu. Saya bilang itu kepretnya aja jarak jauh. Itu cuma sekali kepret. Cuma sekali, demi Tuhan, cuma sekali.
Mutia Datau akhirnya tidak mampu berdiam diri. Kepada Cek dan Dicek dia menceritakan segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangganya. Saksikan beritanya pemirsa setelah kita mericek yang satu ini. Setelah lama tidak berkomentar, akhirnya Mutia Datau istri Herman Felani bicara belak-belakan tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangganya. Gonjang-ganjing yang terjadi di tengah rumah tangga Herman Felani ternyata membuat Mutia Datau istrinya kebingungan. Selama ini dia mengaku tidak berani berkomentar karena yang satu suaminya yang telah memberinya 3 anak, satu lagi adik kandungnya. Meski begitu melihat suami dan adiknya saling lapor ke polisi, Mutia akhirnya memutuskan untuk tidak diam. Saya lihat sendiri itu bahwa kupingnya kena. Ya saya juga, itu kan adik saya. Ya saya marah lah gitu loh. Tapi saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba kok sampai kantor polisi, terus adik saya nggak terima, ya dia punya hak dong. Seperti yang ramai diberitakan tanggal 18 Januari lalu, Herman Felani dilaporkan Rafita adik iparnya kepada pihak kepolisian dengan tuduhan penganiayaan. Rafita mengaku telinga kirinya dipukul Herman pakai handphone jenis communicator saat mencoba membela kakaknya yang bertengkar dengan Herman. Dengan besar hati Muti menganggap apa yang terjadi adalah jalan yang terbaik yang dipilihkan Tuhan. Seperti hal-hal pahit yang telah ia lalui selama membangun rumah tangga bersama Herman. Mas Herman keras. Saya keras, tapi saya kerasnya saya pakai logika. Saya kerasnya saya masih bisa menjaga perasaan orang. Saya masih harus menjaga perasaan anak-anak saya. Saya harus menjaga perasaan ibu saya, perasaan adik-adik saya. Semua saya harus selalu selalu banyak pertimbangan-pertimbangan di kepala saya. Sehingga sampai sekarang insya Allah saya masih bisa berjalan terus. Insya Allah. Mudah-mudahan. Kalau Allah bilang mengizinkan. Tapi kalau mudarat bagi saya, untuk apa? Istilahnya ini main bola, ya kan? Kalau luka diobatin lagi masih bisa main bola gitu, ya kan? Luka lagi ini jatuh, diobatin lagi masih bisa, ya kan? Tapi kalau udah patah, masih bisa nggak main bola? Nggak bisa kan, gantung sepatunya. Muti juga mengajak suaminya maupun Rafita yang kini sedang bertengkar agar mau memikirkan orang lain yang juga menjadi bagian penting dalam sebuah keluarga. Anak misalnya. Dengan itu ia yakin masalah ini kembali menjadi sebuah masalah keluarga yang hanya bisa diselesaikan cara kekeluargaan pula. Begitu dewasanya Mutia berpikir. Apalagi ketika ditanyakan kasus Adit, anaknya yang sempat ditangani polisi karena temannya tertangkap tangan memegang selenting ganja di mobil yang dikendarai Adit. Apapun yang terjadi, tidak akan pernah saya meninggalkan anak-anak saya. Dan saya akan selalu di samping mereka. Sumbangan ke Aceh dan Nias mulai berubah bentuk. Beberapa selebriti mengundang guru-guru dari Aceh ke Jakarta dan ada pula yang mengkhususkan diri menyumbang mahasiswa. Kita simak laporannya setelah mericek yang satu ini. Setelah uang, bahan makanan, baju layak pakai dan lain sebagainya, kini sumbangan ke Aceh dan Nias muncul dalam bentuk lain. Sejumlah artis yang tergabung dalam Celebrity Club mengundang 70 guru dari Aceh ke Jakarta. Kemudian IPB menyumbang mahasiswa asal Aceh untuk kelanjutan biaya hidup dan pendidikan mereka. Gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan Nias berdampak pada kelangsungan pendidikan mahasiswa asal Aceh. Di Institut Pertanian Bogor misalnya, 120 dari 300 lebih mahasiswa asal Aceh telah kehilangan keluarga. Untuk itulah Yana Hulio dan Badan Eksekutif Mahasiswa IPB menggelar Malam Dana Mayor Minor in Harmony di Graha Widya Wisuda IPB Dermaga, Bogor hari Selasa malam. Mahasiswa asal Aceh juga mendapat sumbangan paket jeans dalam jumlah banyak yang berasal dari acara 100 artis peduli Aceh dan Sumatera Utara di Ancol beberapa waktu lalu. Sumbangan tersebut diberikan untuk dijual dan hasilnya dipergunakan para mahasiswa untuk kepentingan melanjutkan hidup dan pendidikan mereka. Malam amal ini berupa acara penampilan beberapa jenis kesenian gitu. Nah, saya
sebagai alumni diundang untuk mengisi atau ikut serta mengisi salah satu acara ini gitu untuk menggalang dana tersebut. Niat sama juga di